Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Sekarang kita berada di channel YouTube Nias Universe. Dan pada saat ini seorang pemerhati budaya dan sosial. Tujuan kita adalah berbincang-bincang tentang isu yang sedang beredar di Pulau Nias. Dalam beberapa bulan ini, orang Nias membuat marah. Kupingnya itu panas, hatinya itu panas. Karena kataan saudara kita yang namanya Kodrat Sinaga yang mengatakan salah satu tradisi orang Nias itu tari perang. Katanya sudah dirasuki oleh iblis. Kemudian ada ungkapan yang lain yang membuat hati orang Nias itu panas, sakit. Adalah katanya kalau ada pengantin perempuan itu, yang pertama mendidurinya adalah mertua laki-lakinya. Besar ketika anak laki-laki menikah, istrinya perawannya harus dikasih sama bapak. Jadi saya budaya Nias ini juga sangat rentan terhadap masuknya intervensi iblis ya, termasuk tari perang. Dia menari aja udah ada perang gitu. Apalagi yang lain gitu. Menari itu kan harusnya indah ya, asik begitu ya, menikmati. Tari perang. Ini satu kesempatan kepada kita mendengarkan bagaimana penjelasan atau tanggapan dari beliau. Jadi biar tidak berlama-lama, mari langsung. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Yahobu. Yahobu Pak. Bapak Sebagai pemerhati budaya dan sosial dan masyarakatnya sendiri. Nah tentu Bapak sudah tahu, sudah mendengarkan tentang isu yang sudah beredar kepada kita di Pulau Nias selama ini. Dari perkataan seorang Kodrat Sinaga. Menurut Bapak sebagai pemerhati budaya dan sosial, kira-kira bagaimana komentar atau tanggapan Bapak tentang itu? Ya, terima kasih. Selamat pagi Yahobu untuk kita semua. Dalam kesempatan ini saya perlu jelaskan. Pertama, setelah pernyataan saudara Kodrat Sinaga itu beredar di dunia maya, banyak sekali orang yang mencoba memberikan pesan kepada saya. Betul. Ada yang ketika kami ketemu secara langsung, lalu mereka menyampaikan ke saya, Bapak kok diam saja? Betul. Nah, lalu ada juga yang menyampaikan lewat pesan WA dan juga inbox saya di Facebook. Saya diam saja karena prinsipnya begini. Pertama, kalau ada sesuatu itu kita harus dengan tenang menanggapinya. Betul. Dan tidak perlu reaktif. Iya, Kenapa tidak perlu betul. reaktif? Karena setiap yang terjadi itu kalau kita tanggapi dengan emosional, pasti juga penyelesaiannya tidak akan menjadi baik. Iya. Tetapi kita kembali ke isu yang dilontarkan oleh saudara Kodrat Sinaga itu. Iya. Yang setelah saya lihat, karena saya juga penasaran. Iya. Saya lihat, saya dengar. Lalu ternyata menurut pandangan saya, pernyataan beliau itu, kalau kita melihat latar belakang si Kodrat Sinaga ini, kalau saya bisa berpendapat, dia sepertinya ada trauma sekali. Ya, jadi betul sekali. dia ini seorang yang ada penyakit trauma. Berbicara sembarangan. Sehingga dia itu ketika melihat sesuatu seperti dunia ini sudah gelap. Iya. Jadi tidak ada lagi yang bercahaya, tidak ada lagi yang terang. Dia melihat dengan kacamata hitamnya. Dan kalau boleh kita katakan, dia tidak bisa melihat sesuatu dengan jernih. Kenapa? Karena dia lagi dalam keadaan trauma dan bisa terjadi, itu sudah lama terjadi. Itu yang pertama. Betul. Kedua, saya mau katakan bahwa hanya orang yang belajar budayalah yang berbudaya, dan hanya orang yang berbudayalah yang belajar budaya. Dua itu saling timbal balik. Jadi kalau kita tidak belajar budaya, kita tidak akan berbudaya. Kalau kita tidak berbudaya, kita tidak akan pernah belajar budaya. Karena tidak akan pernah menjadi bagian dari budaya itu. Betul. Jadi boleh kita hubungkan dengan Kodrat Sinaga. Kalau dia menyampaikan kata-katanya itu dengan kasar, kita sebenarnya sudah mengukur dia di situ. Benar. Apakah ini seorang Kodrat Sinaga, seorang yang beradab, berbudaya atau tidak? Ya, itu menurut saya, apakah dari pernyataan itu boleh dikatakan dia seorang yang pantas dikatakan seorang yang berbudaya. Iya. Dia tidak melihat sesuatu yang baik dari kebudayaan Nias. Betul. Dia mengukur
kebudayaan Nias dengan ukurannya sendiri, Betul. dengan kacamatanya sendiri. Padahal tidak boleh demikian. Iya. Nah, kita kembali ke isu yang pertama. Isu yang Betul. pertama, kalau saya lihat dari apa yang disampaikan oleh Saudara Kodrat Sinaga, Iya. yang menurut saya, bagi kita warga Nias juga, dan semua generasi harus juga mengetahui bagaimana supaya kita punya pemahaman juga terhadap kebudayaan kita itu sendiri. Betul. Dan ketika menyampaikannya kepada orang lain, jangan ada salah paham. Iya. Kenapa? Kalau salah-salah paham, akhirnya ini yang terjadi. Iya. Orang menceritakan yang bukan mimpinya. Betul. Orang menceritakan yang tidak pernah terjadi. Iya. Misalnya, dia mengatakan, tari perang Nias itu diintervensi oleh iblis. Betul, Pak. Nah, jadi yang bisa melihat iblis hanyalah iblis menurut saya. Betul. Karena iblis bolehlah melihat sesama iblis. Iya. Kita tidak bisa melihat iblis karena kita bukan iblis. Iya. Nah, itu satu. Kedua, bagaimana dia katakan bahwa itu diintervensi oleh iblis? Dasarnya apa? Iya. Dia tidak memahami filosofi latar belakang bagaimana orang Nias dengan mempertunjukkan heroisme, Betul. kepahlawannya, keberaniannya, mempertahankan martabat dan Iya. harga dirinya, Iya, iya. mempertahankan kelompoknya, Iya. mempertahankan komunitasnya. Iya. Ini wajar di setiap kelompok. Tidak ada kelompok yang membiarkan kelompoknya yang Iya. supaya misalnya tidak hidup. Iya, betul. Jadi orang-orang Nias memang sudah ditempa dari awal, ya. Bagaimana mereka belajar mempertahankan, membela kelompok dan Betul. komunitasnya. Betul. Nah, Betul. ini sudah terjadi Iya. dan ini yang harus dipahami sehingga tari perang itu adalah bagian kehidupan orang Nias, bagaimana mereka mempertahankan hidup dengan dicampur dengan seni. Iya. Jadi itu Saudara Kodrat Sinaga itu sudah salah memahami soal Iya. itu. Itu baru sebagian kecil. Betul, betul. Itu pertama. Kalau kita lihat misalnya dia katakan kalau tari itu kan harus dinikmati. Iya. Kita iya, bisa melihat tari di tempat-tempat lain. Bayangkan kalau tari di tempat-tempat lain itu, Betul. katakanlah ya, di Jawa, di Tapanuli, di Tanah Bata juga, misalnya si Gale-Gale, Tortor, diartikan lain oleh juga Orang lain, suku-suku suku lain, yang betul. lain. Nah, ini yang harus dihindari. Karena kita tidak bisa menilai, mengukur kebudayaan orang lain sesuai dengan pandangan dan kebudayaan kita sendiri. Betul, Pak. Jangan-jangan di Betul. kebudayaan kita sendiri memang itu terjadi, tetapi Betul. kemudian kita menggunakannya untuk mengukur, untuk Ya. melihat kebudayaan orang lain. Nah, ini yang harus dilihat. Jadi sering sekali kebudayaan kita sendiri kita pakai untuk mengukur, untuk menilai kebudayaan suku, suku bangsa lain. Ya. Padahal itu terjadi di tradisi di kebudayaan kita sendiri. Betul, betul. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Mudah-mudahan ini tidak Iya, terjadi. iya, iya, Itu iya. satu. Iya, iya, iya. Yang kedua adalah pernyataan Saudara Kodrat Sinaga yang mengatakan bahwa di Nias itu ada penghormatan yang luar biasa kepada orang tua. Iya. Itu ada dua kitab penggal. Dan Benar, kemudian dilanjutkan dengan pernyataan yang lain. Kemudian kalau pengantin atau anak laki-laki menikah lalu istrinya Iya. diserahkan pertama tidur bersama dengan bapak mertuanya. Betul. Ada dua pernyataan itu saya mau menanggapi ini. Pertama, penghormatan terhadap orang tua menurut kebudayaan orang Nias itu memang benar. Dan itu sungguh dijunjung tinggi di Pulau Nias. Sampai detik ini. Betul. Kalau di tempat lain, orang-orang tidak menghormati orang tuanya, mungkin itu tradisi di sana. Tetapi Iya. di Nias ini, kami sangat menjunjung tinggi, menghormati orang tua. Betul, Tetapi betul. wujud penghormatan orang tua tidak seperti yang dikatakan oleh Kodrat Sinaga. Iya, iya, iya. Wujud penghormatan terhadap orang tua kami di Nias itu, kami bahkan ibaratkan sebagai pengganti dari Tuhan yang hadir di bumi ini. Jadi kalau Tuhan itu kita tidak bisa mengenal wajahnya, kebaikannya langsung,
kami ibaratkan kalau dinasti ini, orang tua itu adalah pengganti dari Tuhan yang bisa kita lihat, yang bisa kita raba, yang bisa kita rasakan kebaikannya di bumi ini. Karena itu kami sangat menghormati orang tua. Artinya Pak, berarti seperti yang sudah diungkapkan oleh Kodrat Sinaga ini, berarti tradisi seperti itu tidak ada di Pulau Nias ya? Tradisi yang satu tidak ada. Menghormati orang tua ya. Ya. Kita menghormati orang tua. Sampai detik ini kita tidak bisa menyakiti orang tua. Kita harus tunduk kepada orang tua. Betul. Kita harus bagaimana mengikuti nasihat orang tua. Betul. Dan segala sesuatunya. Nah, ini kita lakukan di Nias. Kita harus memberikan porsi-porsi yang menurut kita di orang Nias itu bagaimana cara. Kita punya cara menghormati orang tua di Nias. Ini pun cara menghormati orang tua di Nias itu beda-beda. Mulai dari perkataan, mulai dari kemudian pemberian-pemberian sampai meninggal dunia. Betul. Ya, sampai bagaimana nasihat-nasihat mereka kita jalankan. Jadi itu semua sudah diatur dalam tata cara atau hukum ada di Pulau Nias ini. Nah, jadi tidak gampang, tidak bisa diukur juga dengan kebudayaan orang lain. Nanti mereka mengatakan, bisa saja suku lain mengatakan, wah kenapa begitu cara orang Nias menghormati orang tuanya. Misalnya, kita di Nias ini, kita tidak bisa menunjuk muka orang tua. Betul. Kita tidak bisa di Nias ini memperlakukan orang tua, misalnya mengatakan kau. Ya. Kita di Nias ini tidak bisa mengatakan sama orang tua, misalnya menyuruh dengan kasar. Salah satunya memanggil nama saja. Memanggil nama. Nama waktu kecil itu udah nggak bisa itu di Pulau Nias. Tidak bisa di Pulau Nias, karena itu sudah diatur. Kalau itu misalnya dilakukan, akibatnya apa? Ya, kalau dulu dikatakan kutuk, ya sama aja. Artinya kita akan menerima sesuatu yang tidak baik. Nah, di Nias ini. Nah, jadi kita harus menghormati orang tua. Kalau kita mau mendapat berkat, kalau kita mau hidup kita menjadi baik, kalau kita mau mendapat kehidupan yang penuh dengan keberkahan dan kebahagiaan, maka hormatilah orang tua. Itu menurut adat dan kebudayaan orang Nias. Nah, kalau kebudayaan orang lain itu bertentangan, ya itu kami tidak ambil pusing. Nah, kami tidak ambil pusing. Tetapi kebudayaan orang Nias, suku Nias, tidak boleh diukur dengan kebudayaan suku bangsa lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini penting. Pernyataan Kodrat Sinaga yang mengatakan bahwa ketika seorang laki-laki, seorang anak menikah, lalu istrinya tidur pertama sekali atau dipersembahkan kepada bapak mertuanya. Sekali lagi saya katakan, itu pernyataan yang salah dan itu patut disesalkan, karena saya melihat sebenarnya Kodrat Sinaga itu orang berpendidikan, tetapi saya melihat ketika menyatakan itu bukan orang berpendidikan. Kata-katanya tidak sesuai dengan namanya, Pak. Kenapa? Karena kalau orang berpendidikan tidak akan menyampaikan sesuatu kalau tidak didasarkan oleh fakta. Saya mau tanya ini, apakah saudara Kodrat Sinaga bisa menunjukkan kepada saya dan kepada kami orang-orang Nias, misalnya dari keluarga Anda yang telah mengalami nasib sedemikian sehingga Anda Kodrat Sinaga bisa menyampaikan bahwa tadi itu seorang perempuan tidur bersama dengan bapak mertuanya sebagai bentuk dari penghormatan kepada orang tua. Kalau ada, tunjukkan kepada saya. Tadi menurut saya itu kamu hanya menyatakannya Kodrat Sinaga dari ada kamu telepon, lalu seorang ibu, lalu ada pendeta. Jangan-jangan kamu mengatasnamakan seorang ibu dan seorang pendeta. Betul. Nah, ini baru isu, baru kabar bohong, lalu kamu sebarkan. Betul. Nah, menurut saya Kodrat Sinaga harus bijaksana, harus menggunakan akal sehat, dan tidak bisa mengukur kebudayaan orang lain dengan kebudayaan sendiri. Jangan traumamu kemudian kamu jadikan sebagai cara untuk membusuk-busukkan atau merendahkan
suku bangsa lain. Saya teruskan penjelasan ini. Jadi di Nias, Saudara Kodrat Sinaga, dan juga mungkin perlu ini bagi semua yang menonton ini kepada orang-orang yang non-Nias, karena sering sekali dikatakan di sana, di seberang, yang pernyataan-pernyataan yang seperti ini sering muncul. Saya mau katakan begini, di Nias itu ada hukum adat yang sangat-sangat ketat. Kalau di sini disebut Fodrake, Bebeni Orisi, Hada, Oya Jite Bai Banononiha. Banyak sekali yang pantang dan tidak bisa dilakukan dengan bebas di Pulau Nias. Jadi itu. Nah, salah satunya tadi soal pernyataan Kodrat Sinaga. Di Nias ini kalau seorang perempuan menikah dan juga seorang laki-laki menikah, ada acara yang dibuat khusus, resmi dan sungguh formal untuk menasehati calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki. Nah, khusus calon pengantin laki-laki dan juga perempuan ini tidak boleh main-main. Kenapa? Karena ketika mereka nanti pindah bergabung dengan keluarga, misalnya perempuan tadi bergabung dengan pengantin laki-laki, dia harus berperilaku sopan di sana. Ada yang pantang dia lakukan, termasuk yang dikatakan oleh Saudara Kodrat Sinaga. Dikatakan begini, jangankan tidur bersama dengan bapak mertua. Di Nias ini Bapak, kalau misalnya bapak mertua hanya sendiri di rumah, sudah dinasehati itu menantu sebelum menikah. Kalau bapak mertuamu hanya sendiri di rumah, kamu tidak boleh tinggal di rumah itu, tidak boleh berlama-lama. Kalau sesekali kamu datang atau tinggal di situ, tidak boleh berlama-lama atau tidak boleh berdua-duaan dengan bapak mertua. Itu sesuatu yang pantang di Pulau Nias. Dan menurut adat istiadat Nias itu pantang. Jadi jangankan mengatakan bahwa seperti tadi, berduaan saja tidak disengaja, sudah tidak bisa. Itu di rumah, apalagi di kamar. Ini salah satu. Belum lagi perbuatan-perbuatan yang lain dilarang. Perbuatan yang lain itu harus berperilaku ini, menghormati ini. Menghormati tidak seperti menyerahkan diri. Nah, memang kadang-kadang yang terjadi adalah karena orang Nias ini kan juga menikah dengan bukannya sama orang Nias. Sering sekali ada orang Nias juga menikah dengan orang seberang. Nah, orang yang di luar Pulau Nias. Artinya di suku lain Di suku lain. Dan ini menjadi masalah. Karena bahkan orang risih. Kenapa? Misalnya ada yang terjadi begini. Bapak mertuanya tinggal di rumah. Lalu menantu yang dari seberang tadi misalnya tidak merasa risih kalau bapak mertuanya dan dia ada di rumah berdua. Memang mereka tidak melakukan apa-apa, tetapi karena orang Nias tidak terbiasa demikian, maka ini sesuatu yang janggal di mata orang Nias. Mengatakan kenapa begitu? Kenapa begitu? Ya pantas saja. Dia tidak tahu karena dia bukanlah orang Nias. Tetapi kalau dia orang Nias, dia tidak akan melakukan itu. Dia tidak akan entah berpura-pura pergi ke rumah saudaranya, ke rumah tetangga, dan sebagainya. Dia tidak akan bertahan lama di rumah tersebut jika bapak mertuanya hanya sendiri di rumah. Ini. Jadi banyak sekali yang diatur dalam perilaku seorang menantu, seorang perempuan di Nias ini. Bagaimana dia berinteraksi dengan bapak mertuanya. Jadi Kodrat Sinaga, Anda salah memahami kebudayaan Nias. Sekali lagi saya katakan bahwa kita tidak bisa mengukur kebudayaan orang lain dengan kebudayaan kita sendiri dan kacamata kita sendiri. Itu baru satu. Di Nias itu sungguh dijunjung tinggi yang namanya perkawinan. Dan salah satu acara yang paling penting tadi kalau di sini Famotu. Sering disebut sekarang Famee.
ya, Famoto. Famoto itu di mana acara dinasehati secara resmi dan sungguh-sungguh seorang calon pengantin perempuan itu. Segalanya, ada yang secara langsung dengan besar suara disaksikan oleh calon suaminya dan keluarga calon suaminya, ada yang dibisikkan di kuping. Kenapa yang di kuping itu? Ada yang sangat rahasia. Seperti tadi. Betul, Ya. Pak. Belum lagi nasihat-nasihat yang setiap hari disampaikan oleh orang tuanya. Karena Betul. orang tua, bapak dan ibu dari calon pengantin perempuan itu yang harus membentuk dan mengarahkan anaknya bagaimana nanti dia berinteraksi dengan keluarga pihak suaminya. Jadi tidak bisa, bukan hanya kepada bapak mertuanya, kepada saudara-saudara suaminya juga, dan kepada orang-orang lain. Jadi malah di Pulau Nias ini sering terjadi adalah yang menjadi kegelisahan kita ketika orang-orang Nias menikah dengan gadis-gadis dari seberang. Betul. Lalu gadis-gadis seberang kadang-kadang tidak bisa misalnya membawakan diri karena ya biasa kan pergaulan agak sedikit berbeda, berbeda. Nah, di kampung seperti di kampung saya itu janggal sekali. Oh, kenapa begitu misalnya dengan gampang saja dia pergi misalnya. Sama kita tidak bisa. Ya, dengan perasaan santai saja misalnya mereka tinggal di situ berdua. Berbicara apalagi berbicara berdua. Itu tidak bisa sama kita. Nah, apalagi misalnya tinggal di kamar. Nah, itu yang saya katakan tadi bahwa pernyataan Kodrat Sinaga itu sungguh menyakiti hati perempuan, bukan saja di Nias. Pertama, menyakiti, merendahkan kebudayaan suku Nias. Dan itu sangat disesalkan. Kedua, sangat merendahkan martabat perempuan. Kenapa? Seolah-olah perempuan itu dijadikan barang yang bebas saja dipersembahkan. Ketiga, ini juga merendahkan martabat perempuan-perempuan non-Nias yang menikah dengan orang-orang Nias. Banyak sekali orang Nias ini yang menikah dengan orang-orang atau gadis-gadis yang non-Nias. Itu berarti seolah-olah mengalami hal yang demikian. Dan itu sama sekali tidak benar. Sama sekali tidak benar. Kalau saudara Kodrat Sinaga bisa membuktikan ada keluarga Anda misalnya yang pernah mengalami itu, ya kenapa tidak dihukum? Itu kasus hukum namanya. Nah, itu kasus hukum. Dan juga kasus hukum adat juga ya. Hukum nasional dan hukum pidana itu. Artinya ini silakan diungkap. Kalau boleh diungkap. Itu dilapor. Karena ini soal hukum. Iya, soal hukum. Saya minta supaya jangan menjadikan kebudayaan orang Nias menjadi alasan untuk viral. Saya tidak mau menanggapi hal-hal yang berkaitan dengan kasus dengan orang lain. Saya hanya menanggapi bagaimana pendapat saya dalam hal kebudayaan orang Nias yang kamu pandang sebagai seperti intervensi iblis, kemudian ada hal yang sangat negatif. Bisa saja Anda sedang trauma, Kodrat Sinaga. Bisa saja Anda juga sedang dirasuki oleh iblis, sehingga kamu melihat segalanya seperti hitam semua. Bisa saja Anda juga sebenarnya sedang dalam keadaan bahaya dan masalah. Kenapa? Sepertinya Anda sedang dalam keadaan kegelisahan. Dan ini sangat saya kasihani saudara. Saya tidak emosi terhadap saudara. Saya hanya minta supaya secara perlahan saudara Kodrat Sinaga memahami kebudayaan orang lain, tidak dengan menggunakan kacamata dan kebudayaan kita sendiri. Jadi saya harap begitu. Ini pernyataan dulu. Saya katakan bahwa sama sekali itu tidak seperti dikatakan oleh saudara Kodrat Sinaga. Ya, jadi perempuan di Nias ini sangat dijunjung tinggi, dan hal prosedur dan tahapan pernikahan serta interaksi sosial, interaksi dalam keluarga, hubungan sosial
itu sudah diatur dalam hukum adat kita. Iya, iya, iya. Dan sering sekali dikatakan banyak sekali hal yang pantang dilakukan di Pulau Nias ini. Betul. Oh ya, jitebai banono Iya. niha. Ya. Jadi kita tidak bisa melanggarnya berdasarkan hukum yang sudah ditetapkan dalam Funrake, bewe ni orisi, Iya. bewe hada, Betul, dan betul. semua. Betul. Dan semua itu, jadi semua sudah diatur perilaku kita. Dalam berkata, dalam berperilaku, Iya, dalam berinteraksi. Jadi saudara Kodrat Sinaga, saya mengajak Anda datanglah ke Pulau Nias Iya. dan melihat apakah benar kami seperti itu. Dan memang Betul. benar kami sangat menghormati orang tua. Kalau Anda tidak menghormati orang tua, sangat-sangat disayangkan. Tetapi wujud penghormatan orang tua kami Ya, tidaklah ya. seperti yang kamu katakan. Jangan-jangan sebaliknya Anda ya berpendapat karena itu adalah merupakan bagian dari pengalaman Anda sendiri. Ya. Jadi pengalaman Anda sendiri jangan ditimpakan kepada kami sebagai suku Nias. Iya, Itu iya, pernyataan iya. saya dulu. Iya, 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 betul. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Jadi ini sangat luar biasa. Jadi ini salah satu edukasi juga kepada kita, baik terhadap orang yang berada di luar Pulau Nias ini maupun juga masyarakat Nias, supaya kita tahu, mengenal, belajar budaya kita sendiri. Ini terakhir. Jadi satu lagi yang perlu kita tahu kepada Bapak Nata Luiduha sebagai pemerhati budaya dan sosial. Dari kacamata Bapak, ketika Bapak melihat situasi, kondisi seperti ini, kira-kira apa pesan yang mau disampaikan baik kepada masyarakat luar, di luar suku Pulau Nias maupun masyarakat Nias itu sendiri? Baik, jadi selama ini sering sekali terjadi pencitraan yang negatif yang diberikan kepada kita suku Nias. Ya. Nah, kalau saya melihat seperti tadi saudara Kodrat Sinaga, Ya. itu munculnya salah satu mungkin juga saudara Kodrat Sinaga Betul. trauma. Tapi ada hal yang lain, misalnya mereka orang-orang yang non Nias itu mendapatkan informasi Iya, iya. tentang Nias dari orang Nias atau yang non Nias, Iya. dan informasi itu Betul. tidak akurat. Iya. Apalagi menyangkut kebudayaan. Betul. Misalnya soal tadi tata cara perkawinan, Iya. soal hukum adat, Iya. soal penghormatan terhadap orang tua, Iya. soal tari perang dan lain Betul. sebagainya. Ini kan mereka tidak mendapat yang baik, pemahaman yang dalam. Iya. Padahal kita harus memiliki pemahaman, mengenal, memahami kebudayaan kita sendiri. Kalau kita memahami itu, ketika kita ditanya oleh orang luar, di mana kita berada, kita akan Betul. jelaskan bahwa ini loh kami punya. Betul. Ya, beginilah kami itu ada di istiadat. Misalnya tadi, seperti dikatakan tadi, seorang perempuan itu sebelum menikah, salah satu acara penting Iya. di antara semua tahapan pesta itu. pernikahan Iya. itu adalah famotu. Betul. Famotu itu atau sekarang disebut famee ono nihale. Halo. Nah, kalau dia di rumah laki-laki disebut famoji araba. Iya. Famoji Betul. araba ini forum ini pada acara ini ada nasihat-nasihat resmi. Iya. Betul. Selain resmi, serius. Iya. Dan orang-orang tertentu saja yang menasihatinya. Betul. Tidak boleh sebarang. Nah, ini kan tidak didapatkan di kebudayaan orang lain mungkin, Benar. ya. Benar. Nah, sama perempuan juga, sama calon pengantin perempuan. Jadi itu dipersiapkan dia. Nah, apa hal yang pantang, apa hal yang bisa dia lakukan, Betul. apa hal yang harus dia lakukan. Jadi itu sebenarnya. Nah, bahwa kemudian ada yang melanggar itu karena kemudian itu sudah tergantung pribadi. Bagaimana Betul. seseorang kemudian lupa atau Iya. bagaimana. Nah, itu dia. Betul, Pak. Yang saya mau harapkan, yang saya Iya, harapkan dan harapannya. saya pesan kepada generasi muda, Betul. terutama anak-anak muda yang sekarang juga terus-menerus ke seberang. Betul. Ayo kita belajar. Betul. Ayo kita belajar tentang kebudayaan kita.
Ayo kita bicara tentang kebudayaan kita. Jangan Betul. takut salah bicara kebudayaan kita. Betul. Jangan takut bicara soal adat kita. Betul. Ayo kita bicara apa yang kita bisa perbaiki. Kita tanya, ya, karena hanya kitalah pemilik dan pencipta kebudayaan Betul. itu yang bisa bicara soal itu. Betul. Ini satu lagi nih, kalau tadi saya katakan di awal hanya orang yang belajar budayalah yang berbudaya. Kalau kita tidak belajar, berarti tidak berbudaya dong. Betul. Dan hanya orang yang berbudayalah yang belajar budaya. Iya. Sebaliknya. Itu. Nah, ada ini saya teringat satu pesan guru saya. Iya. Guru saya itu mengatakan kepada saya, Iya. hanya pencipta dan pemilik kebudayaan itu yang wajib dan berhak bicara soal kebudayaannya. Betul. Waktu itu dinyatakan kepada kami, waktu kami mahasiswa, saya tanya, apa maksudnya? Betul. Dia jelaskan begini singkat. Ya, kamu harus bicara tentang kebudayaan. Betul. Kamu harus melihat kebudayaanmu. Kamu harus semua memfilter kebudayaan. Iya. Kamu yang harus bicara, memikirkan dan sebagainya. Betul. Jangan orang lain. Betul. Karena ketika orang lain yang berbicara tentang kebudayaanmu, itu akibatnya seperti si kodrat. Betul. Berbicara pada budaya orang lain. Dia bicara kebudayaan orang lain dan kemudian dia tersesat, dia tidak bisa Betul. menyampaikan, mengatakan yang benarnya. Jadi Betul. kita yang memiliki kebudayaan itu yang berbicara. Sebab kalau kita membicarakan kebudayaan orang lain, jangan-jangan kita sedang mengkonstruksi kebudayaan baru. Ya, itu yang terjadi dengan saudara Kodrat karena dia bicara soal kebudayaan orang lain yang dia tidak pahami. Betul. Jadi Betul. saya harapkan, ayo generasi muda, ayo orang-orang Nias, Ya. ayo saudara-saudaraku, kita bicara tentang kebudayaan kita, hal-hal yang baik kita teruskan, kita kembangkan, hal-hal yang Ya. tidak baik Betul. kita tinggalkan. Jadi kebudayaan itu hanya bisa berkembang jika kita juga ikut di dalamnya membicarakannya. Jadi ketika kita bicara kepada orang lain di luar di sana, kita memahami, Betul. kita kenal, kita punya dasar, kita punya pengetahuan. Ya. Karena itu adalah baju kita, Ya. hati kita, Betul. dan pemikiran kita. Kebudayaan adalah pemikiran kita, hati kita, dan baju kita yang membuat kita bermartabat sebagai Ononiha. Wah, luar biasa ini, Pak. Kami ajak kita semua jangan lupa ikuti terus channel Nias Universe. Karena di channel ini banyak kita mendapatkan edukasi khususnya budaya Nias. Abeta, ayo belajar tahu supaya Ya. kita semakin tahu tentang Nias Ya. dan kebudayaan Nias